Kita sudah berkoordinasi dengan camat, kemudian kepala desa, kemudian juga kita sudah mendapat informasi dari masyarakat di tempat pengungsian, bagaimana kondisi di sana sampai saat ini. Alhamdulillah, kondisi saat ini yang kita dapatkan dari tempat lokasi pengungsian yang bisa terhubung, itu mereka dalam kondisi aman, tidak ada yang luka-luka, kemudian tidak ada yang jadi korban akibat dari gempa 6,4 skala Richter ini. Kita sudah dapat informasi. Kemudian apa langkah-langkah kita? Yang pertama, kita secepatnya ada tim kita nanti, termasuk ada Forkopimda, kemudian kita buat posko di BPBD. Yang pertama, kita harus cepat menyalurkan bantuan. Untuk sementara bantuan kita sudah sampai, yang ada kita sediakan stok di sana di kecamatan lumbung sosial di sana, bansos sudah ada tersedia untuk sementara waktu, sudah diserahkan ke masyarakat kita dan sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan untuk 2 hari ke depan. Menjelang bantuan datang, rencananya kita salurkan hari Rabu malam. Karena kita masih menunggu ada bantuan yang pertama dari Bank Nagari, kemudian ada bantuan dari BNPB, kemudian ada bantuan dari pihak-pihak lain. Jadi kita kumpulkan dulu bantuannya, akan ada serah terima di sini secara simbolis. Setelah itu nanti masukkan ke kapal, diangkat di dermaga. Kapal yang mengangkut bahan kebutuhan masyarakat di pengungsian itu kapal kita dari Pemda, kapal Nade, dan sudah kita siapkan. Itu semuanya ditanggung oleh BNPB. Dan bantuan yang sembako itu ada sarden, kemudian ada beras, kemudian ada Indomie, kemudian ada untuk tenda, terpal itu, senter yang dibutuhkan pada malam hari sesuai komunikasi kita dengan warga di sana. Mereka butuh senter untuk mengungsi di gunung atau di bukit, minta senter, sudah kita siapkan senter, termasuk selimut. Selimut sudah kita siapkan. Kemudian apa yang dibutuhkan di sana, apa yang disampaikan keluar oleh masyarakat, yang diminta sudah kita siapkan. Di antaranya tadi kita sampaikan tenda, terpal, kemudian ada makanan bayi dan anak-anak, selimut, termasuk juga pampers, kemudian ada obat-obatan, dinas kesehatan sudah menyiapkan obat, kemudian ada penerangan senter dan peralatan dapur umum. Ini kita siapkan, kita Pemda, Bupati langsung dengan Forkopimda dengan OPD terkait hari Kamis akan ke lokasi pengungsian. Kalau cuaca bagus, sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis di tempat lokasi. Yang pertama, kerusakan kita untuk sementara waktu ini sementara ya, karena ada beberapa tempat yang belum bisa kita hubungi, belum bisa kita komunikasi. Yang pertama, ada fasilitas umum yang rusak, yang terdapat gempa 6,4 skala Richter ini. Itu yang rusak berat itu SD 011 Simalegi. Ini untuk fasilitas umum. Kita mulai dulu dari gedung sekolah. SD 011 Simalegi itu rusak berat. Yang tambahan rusak ringan ini ada SD Negeri 08 Muara Sekabaluan, kemudian SD Negeri 09 Muara Sekabaluan, SD swasta Santo Fransiskus, ini rusak ringan juga. Kemudian SMP Negeri 1 Siberut Utara, ini rusak ringan. Ini tambahan data kita. Kemudian untuk bangunan rumah warga hanya satu yang rusak, yang kita terima laporan dari kepala desa dan Pak Camat, termasuk juga warga di sana. Kemudian ada satu rumah ibadah yang rusak, itu gereja Santo Petrus di Simalipek, Simatalu, itu rusak sedang. Itu rumah ibadah.
Kemudian ada kerusakan bangunan Puskesmas, ya, Puskesmas Betaet. Ya, Puskesmas Betaet itu rusak ringan. Kemudian termasuk juga kantor camat. Kantor camat juga rusak ringan. Dari laporan Kepala Dinas Kesehatan masih ada yang rusak ringan, beberapa pustu di sana atau puskesmas, tapi datanya itu belum dikirim. Nanti akan kita sampaikan untuk tambahan dari kerusakan puskesmas yang rusak ringan. Tadi kita lupa ada satu lagi SMP Negeri Simatalu. Ini rusak ringan. SMP Negeri 3 Simatalu. Kemudian jumlah yang mengungsi sekarang ini di tempat pengungsian itu ada beberapa titik. Itu jumlah semuanya itu di Simalegi. Di Simalegi ada 7 dusun. Itu jumlah pengungsi 2.326 jumlah pengungsi. Tapi tidak satu titik, ada beberapa titik. Karena di sini ada 7 dusun. Tapi yang lebih banyak itu pengungsinya di Betaet, Simalegi. Karena penduduk kan lebih banyak di sana, 494. Artinya lebih kurang 500 lah kakak yang mengungsi tersebar di beberapa titik. Kemudian dapat juga kami sampaikan di sini ini untuk penanganan, ya, supaya mempermudah kita untuk penanganan pemulihan, untuk kita bisa bergerak di lapangan untuk melakukan operasi di sana untuk ke depan untuk beberapa hari. Tentu harus kita siapkan, ya, ada regulasi lah, ya, atau administrasi. Yang pertama penyataan bencana itu dari pemerintah kita. Bahwasanya kini terjadi bencana, menyatakan betul terjadi bencana gempa. Kemudian SK tanggap darurat. Ya, tanggap darurat ini sudah disiapkan, SK-nya hari ini sudah selesai. Ini dasar kita nanti kalau ada bantuan atau apa segala macam terkait dengan penganggaran apa, tentu ini dasarnya juga harus ada SK tanggap darurat. Kemudian ada SK komando penanganan darurat, ada SK-nya, siapa komandonya, siapa di strukturnya, ada nanti itu. Nanti ada poskonya di BPBD yang mengkoordinir, mungkin ada mengkoordinir bantuan, kemudian mengkoordinir data-data yang masuk, kemudian berkoordinasi dengan Forkopimda, mungkin OPD terkait dengan lembaga-lembaga lain, mungkin ada yang memberikan bantuan-bantuan kepada kita, ya, penyediaan dan penyaluran logistik. Kemudian tentu ada juga kaji cepat dampaknya apa, dampak dari gempa ini seberapa dampaknya. Kemudian tentu ini kita lakukan dalam rangka pemulihan, ya, walaupun tidak ada korban, walaupun tidak ada yang sakit atau luka-luka, tapi kita tetap memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian kita tetap juga melihat ke lapangan bangunan yang rusak itu kan dinilai. Bangunan yang rusak yang dinilai, karena ada beberapa bangunan yang rusak itu kebetulan memang sudah tidak bisa dipakai. Ada gedung SD tadi tidak bisa dipakai, itu mau dirobohkan juga. Ternyata ketika gempa datang hampir roboh. Sudah ada anggarannya dari balai di provinsi. Itu yang disampaikan Pak Kadis. Jadi nanti akan kita cek ke lapangan, OPD terkait, ada PUPR, ada Dinas Pendidikan, ada perumahan, menilai kerusakan bangunan yang ada. Ini akan kita laporkan ke provinsi dan ke BNPB supaya bisa diperbaiki, atau kalau tidak bisa dipakai lagi ya dibuat baru. Tentu harus ada data kita. Ini yang dalam masa tanggap darurat ini mungkin bisa jadi 2 minggu, 3 minggu, mungkin 1 bulan. Ini yang harus kita kerjakan untuk selama 2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan di masa tanggap darurat. Ini kita melihat kondisi nanti. Kita mengimbau kepada masyarakat, pertama tetap waspada, jangan panik. Ya, tetap waspada, jangan panik ketika nanti ada gempa susulan. Tetap waspada. Kemudian kita mengimbau masyarakat kita yang rumahnya tidak rusak berat maupun tidak rusak ringan untuk kembali lagi ke rumah masing-masing.
kecuali rumah yang rusak berat. Ada warga kita, misalnya kita mengungsi rumahnya rusak berat atau rumahnya rusak ringan, mungkin bisa bertahan di tempat pengungsian atau di tempat keluarganya yang lain, ke saudaranya. Tapi kita minta untuk kembali ke rumah masing-masing. Itu sesuai dengan surat edaran BNPB yang kita terima.